Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Semoga semuanya hati dan pikirannya sebening embun pagi. Sadap, ya kan. Anyway, semalam gimana? Ada yang shot ikutan? Semoga ada rezeki ya. Kemarin saya kecepatan dikit masuk. Padahal biasa udah saya sering tunggu habis saya bahas dia akan lawan arus dengan apa yang saya. Ternyata bener habis ya ini kan udah saya tunggu, padahal saya lihat dia naik dikit, ya udah saya masuk. Rupanya agak lebih kenceng lagi dia mantul ke atas Arbitrum. Ya udah kena tendang sekali, ya kan. Terus pas di 36 sen saya lihat udah bisa kayaknya masuk lagi. Nah di 36 sen itu saya masuk lagi, saya sell lagi ya, ambil posisi short sekali lagi. Nah akhirnya jadi barang itu dapat lah ya. Nah kalau di saya pas saya juga ikut naik dikit kan. Nah di situ saya masuk, terus dia nggak gimana. Nah terus anjok, ya dapat lah, adalah rezeki akhirnya ya. Awalnya kena tendang dulu, agak sedikit kecepatan masuk Arbitrum ya, tapi terus ya seperti ini yang saya perkirakan, dia dari 108,5 saya bahwa itu akan drop dulu ke 107. Saya pikir 107,5 kayak, ternyata agak ke bawah ya. Nah by the way, sekarang posisi saya buat video, market cap di 3 triliun, 31 billion, volume naik, volume transaksi ya agak drop, naik hampir 20%, 19,7 ya, di 100 billion sekarang transaksinya, volume transaksi. Nah untung agak enak dikit, altcoin nggak terlalu ini buat yang hold ya, tapi buat saya semalam short harusnya agak berdaging, tapi nggak apa-apa lah karena dia turun. BTC dong bagus buat inilah, yang penting udah ada rezeki apa cuan kan ya, nggak apa-apa. Dia ini agak bagus, dominasinya agak turun ya. Kemarin saya buat video menguat di 64,7, ini dia drop balik di 64,4 ya. Jadi makanya BTC agak drop, altcoin nggak terlalu gimana. Fear and greed posisi di netral 50%. Altcoin season naik balik dikit 21/100 ya. Ini sekarang saya buat video posisi BTC di 107,237 ya. Turun 1% something lah. Ethereum di 2485, XRP $2.22, agak naik dikit. Saya sedikit ini, kemarin ada yang tanya kok XRP gimana, bisa cicil atau tunggu bearish time masuk. Kalau kamu mau invest XRP boleh cicil, karena kenapa? Agak sulit kita nunggu dia agak bawah lagi, karena ini dia kan proses sidangnya jalan terus. Sedangkan XRP ini di belakang garap proyek besar kerjasama terus. Nah, takutnya apa yang Anda pikirkan tunggu di bearish time, justru pas nanti entah tahun ini kelar kasusnya atau sebelum bearish time kelar kasusnya, tiba-tiba ini kalau kelar kasus dia langsung melejit lagi. Jadi Anda pikir mau tunggu harga nggak, malah naik gitu. Jadi kalau Anda mau invest untuk long term XRP ini, ya cicil aja, ada dana cicil gitu ya. Tapi jangan lihat untuk harga sekarang gitu ya, untuk XRP coin reserve gitu, karena dia udah di reserve, dia lagi garap terus kerjasama antar bank, antar central bank ya, berbagai institusi. Jadi ini proyek long termnya itu udah gerak terus gitu. Jadi kalau Anda invest long term ya cicil aja gitu. Itu khusus XRP gitu ya.
Oke, semoga dipahami. Tapi kalau koin lain, altcoin yang bukan reserve, ya kalau Anda mau ini tunggu aja bearish time. Ya. Kalau XRP spesial, karena biasa gitu, ini udah pertempuran lama bertahun-tahun, ntar tiba-tiba kasusnya kelar, ya kan? Melejit dia naik. Nah, Anda pikir mau tunggu harga bawah, justru nggak dapat, malah lebih naik lagi gitu. Itu sih perkiraan saya, ya. Nah, oke lah, BTC DOM-nya agak drop di 6 Pak, jadi altcoin nggak, dengan BTC turun di 107,2 dari kemarin di 108,5, ya harga altcoinnya sama, malah ada sedikit di atas gitu ya. Dan hari ini event penting, ya hari ini event penting. Sau tadi saya ada masuk, ya. Juga kecepatan dikit, malah dia agak naik dikit tadi di 3321. Kemarin salah ini ya, kirain dia punya Chicago PMI naik bisa menguatkan USD, gold bisa koreksi, justru Chicago PMI-nya drop, ya, bukan di bawah forecast saja, agak di bawah dari sebelumnya, previousnya gitu. Ya, sebelumnya 40,7, dia ini keluarnya berapa, 40,5 di bawah ini. Padahal forecastnya kirain naik di 42 sekian kan. Nah, ternyata itu dolar indeks melemah, ya. Ini dolar agak lemah nih. Yen jadi ikutan menguat. Saya kirain kalau kemarin dolar ini bisa agak lemah, ternyata dolar yang lemah. Yen agak menguat hari ini di 143,7 menguat. Tapi ya lihat malam ini kayaknya bisa aja bounce back US dollar ya. Ini agak drop. Pagi ini USD dollar index di 96,3. Saya buat video ini posisi udah melemah, dia di 96,3. Nah, kalau kita lihat hari ini awal 9.30 ya. Tapi sebelum itu nanti udah ada, hari ini banyak event penting dari Europe, juga Europe CPI ya, inflasinya kelihatan naik lagi, mulai naik dikit ya. Previousnya 1,9, ini dia 2%, ada kenaikan dikit ya. Nah, kalau kita lihat jam 9.30 dulu, Fed Chair Powell speak ya, Mbak Jerome speak lagi nih. Dia mulai posisi tertekan ini ya. Orang-orang Trump udah mulai nyerang, mulai kasih pressure dia gitu, terutama Menteri Keuangannya si Scott Bessent ya. Wah, udah mulai, kita lagi seleksi nih siapa pengganti Jerome Powell ini ya. Terus udah dibuat rumor-rumor ini, mereka ini sebenarnya mulai nyerang dia, pressure dia, mau paksa dia resign sebenarnya ya. Jadi ada rumor-rumor gitu, istilahnya ini dia mau diperiksa nih, kok cari celah, mau periksa dia dianggap merugikan negara ya, dengan dia telat, sebelumnya telat menghandle inflasi, kenaikan. Nah sekarang inflasi dia telat juga cut rate ini, yang dimana diperkirakan tiap tahun negara rugi 400 billion ya. Jadi mereka ini sekarang lagi cari celah ya, cari celah, mau istilahnya mau diperiksa secara hukum, merugikan negara kayak, atau nakut-nakutin juga kayaknya. Maka kasih pressure dia, mereka berharap biar dia resign gitu ya, kayaknya sih kelihatan. Nah jadi kita lihat nih apa yang mau dia speak di malam ini jam 9.30. Tapi setelah itu ada PMI ya, jam 9.45 Global Manufacture, terus jam 10
ya, dia 9.30 dia speak jam 10-nya itu. Nah, kalau sesuai forecast ini harusnya dolar menguat ini, ya. Dari kalau kita lihat dia punya event jam 10 PMI forecast ada kenaikan, sebelumnya 48,5, ini 48,8, ya. Terus ISM manufacturing price-nya juga naik, sebelumnya 69,4 dia 70,2. Terus job opening juga naik, ya. Sebelumnya 7,3, ini 7,4 ada kenaik. Nah, kalau lihat dari 3 event di bebarengan nih, ya, itu harusnya dolar menguat. Makanya tadi saya pikir ya udah, saya masuk di 3317, ternyata masih naik lagi di 3321, tapi nggak apa-apa, lihatlah, mudah-mudahan nggak ketendang, ya. Kalau ketendang nanti ya coba lagi lah, tapi mudah-mudahan nggak sih, ya. Mungkin ya malam ini kalau lihat dari eventnya, kalau dolar bisa menguat balik, ya harusnya merah lagi gitu hari ini, ya. Itu perkiraan saya untuk hari ini eventnya, ya. Sedangkan kripto tadi saya ada masuk posisi short di Floki. Minggu kemarin saya kan long Floki karena event. Nah, ini saya lihat habis gas Floki saya short balik gitu, ya. Udah mau ada cuan tipis, mudah-mudahan nanti bisa agak dapat lah, ya. Itu sih untuk hari ini yang saya lakukan, posisi untuk hari ini. Jadi maka kita lihat malam ini, siapa tahu si Simba Jerome, mudah-mudahan dia nggak tahan pressure kan, mulai diserang-serang. Siapa tahu dia tiba-tiba malam ini ngomong, mungkin kita rencana di Juli ini cut rate. Nah, itu market bisa positif hijau itu. Kalau malam ini dia ngomong, andai kata dia kena pressure terus dia nggak kuat, ya akhirnya dia mau ini kan. Dan kayaknya juga, makanya ini politik kan, mereka umum cari calon pengganti dia ini, itu juga salah satu sengaja yang ambisi mau ambil posisi dia, orang-orang dalam Fed itu kan, biar gontok-gontokan juga, istilah nusuk dia juga. Kayaknya itu strategi yang dimainkan sama orang-orangnya Trump kayaknya, ya. Udah mulai sekarang diumumkan mau cari pengganti dia gitu kan. Nah, yang punya ambisi udah pasti nih, gua sodok dulu gitu, ya kan. Itu kayaknya strategi politik mereka gitu. Makanya lihat dia gimana dalam pressure, ya. Minggu kemarin habis di grill di Senate, ya. Nah, terus pressure terus datang, serangan dari Trump, dari orang-orang Gedung Putih, ya, dari Republikan. Tapi waktu di Senate bukan Republikan aja, Republikan sama Demokrat serang dia juga gitu. Demokrat beberapa yang sebelumnya memang suruh dia potong cut rate, waktu itu sebelum ganti presiden udah teriak dia cut rate juga, tapi dia nggak cut rate gitu, ya. Jadi Senat kemarin bukan hanya orang Republikan yang grill dia, ada 2-3 orang Demokrat yang grill dia juga gitu, ya. Nah, ini mulai ditekan lagi. Nah, orang dalamnya mungkin main juga, diusahakan nusuk dia juga gitu kan. Nah, ini apakah dia bisa selesai sampai masa jabatannya tahun 2026 atau nggak kuat tekanan resign? Kayaknya permainan politiknya mau press dia sampai resign, gua rasa kan. Nah, tapi kalau dia coba manuver sedikit kerjasama, dia mana tahu dia umumkan kelihatannya kita bisa cut rate untuk Juli ini kan. Itu kan dia ngomong kan, Senat dia berubah arah, hari ini ngomong A, besok ngomong B kan, istilahnya ngecap aja nggak perlu bayar duit dia gitu, ya. Maka dia hari ini ngomong A, besok ngomong B kan, udah sering tuh dia lakukan. Who knows, ya. Jadi kita ya berharap positif lah, siapa tahu di
bulan Juli ini dengan dia cut rate ada angin seger ke market, ya. Itu sih semoga lah. Tapi ya itu malam ini paling nggak event saya lihat kalau positif, ya dolar bisa menguat balik, ya, dan gold bisa koreksi dikit malam ini mungkin, ya. Nah, untuk kripto itu saya cuma Floki yang saya short tadi pagi. Oke. Semoga ada rezeki buat temen lainnya. Salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.